benar membenahi dari posisi semua lini Bung Aurel. Betul, tentunya ini menjadi evaluasi penting bagi Coach Darvat karena memang sejauh ini secara permainan sebetulnya baik. Cara mereka mainkan Betul. build up, cara mereka bermainkan 1-2 sentuhan, tetapi ketika penyelesaian terbukti pada pertandingan sebelumnya ada 3 kali peluang di depan mulut gawang yang tidak berhasil mereka manfaatkan. Entah mungkin itu terkena mister gawang atau mungkin terkena tiang atau mungkin bahkan juga ditepis oleh kiper yang artinya finishing juga menjadi masalah bagi Expos ini Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Yang jelas kesebelasan dari Expos FC mulai dari sekarang harus lebih membenahi formasi yang diterapkan oleh pelatih Coach Darvat ini Bung Aurel. Ya tentunya harapannya juga dengan kebuntuan hal tersebut, dengan hadirnya seorang Ridwan Ansori pada pertandingan kali ini, harapannya bisa menciptakan warna baru di pertandingan ini. Dan tentunya dengan lawannya itu anak rantau yang kali ini juga saya melihat ada nama seorang Yandi yang juga sudah kembali dengan starting lineup yang juga begitu lengkap ini dari anak rantau. Tentunya semoga di pertandingan ini bisa mendapatkan poin penuh, sedangkan juga Expos pastinya tidak ingin kalah. Yang pastinya dengan hal ini pertandingan ini akan berjalan dengan sangat menarik. Betul sekali. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Yandi, yaitu libero dari kesebelasan anak rantau, di mana kesebelasan anak rantau dibilang oleh Yandi harus bermain apik, lebih apik, terutama di lini belakang dan lini tengah Bung Aurel. Ya terbukti memang ada pertandingan sebelumnya nampak acak-acakan mungkin ya seperti sekali, itu ya. Melihat bagaimana ketiadaan dari seorang Yandi pun menjadi suatu faktor penting karena memang ada kekosongan yang ditinggalkan. Biasanya Febri berduet dengan seorang Yandi hingga pada ini agak kesulitan untuk menangkal serangan-serangan lawan Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel, kelihatan dari pertandingan yang ke-8, kesebelasan anak rantau sangat semeraut di daerah tengahnya Bung Aurel, dikarenakan apa? Pressure terhadap lawan tidak ada. Tapi sekarang tadi saya berbincang-bincang dengan saudara Yani libero dari kesebelasan anak rantau, strategi dirubah oleh coach dari kesebelasan anak rantau Bung Aurel. Ya tentunya semoga ada hal baik yang bisa dimainkan di pertandingan kali ini karena memang anak rantau juga sedang mencari poin. Tidak kalah juga Expos juga lagi mencari poin ini karena keduanya juga ingin memepet terlebih dahulu paling tidak posisi dari Bungas ini Bung Wahyu. Betul sekali. Terutama kesebelasan dari Expos ini harus sesegera mungkin bangkit dari kekalahan yang kemarin Bung Aurel, dikarenakan apa? Kesebelasan Expos FC kehilangan beberapa pemain, tetapi ada Ihabudin, ada Julpikar yang akan Indonesia Raya.
Lagu Indonesia Raya telah berkumandang, internet setelah kick off babak pertama akan segera dimulai. Ini dia para pemain Expos FC yang dipimpin oleh seorang Fandi Ahmad seperti biasa dengan jersey warna putihnya yang begitu cerah dan juga ceria ini, Bung Ayu. Betul sekali, pertandingan sangat dinantikan oleh pencinta olahraga yang ada di daerah Bandung, khususnya umumnya di Indonesia, Bung Aurel, di mana di pagi hari ini akan disuguhkan partai-partai panas. Super big match akan terjadi, Bung Aurel, pada pagi ini. Bahkan langsung 2 kali di antara Expos FC dengan anak rantau, dan juga setelah ini ada Pop Tree dengan Bunga tentunya. Betul sekali, lebih super itu. Betul, tentunya ini dia para pemain yang sedang melakukan foto terlebih dahulu, sesi foto terlebih dahulu. Ini dia Rizky Maulana ataupun seorang Jobin yang seperti biasa dipercayakan oleh Coach Darfat untuk menjaga ataupun mengawal gawang dari Expos FC. Sedangkan dari anak rantau sendiri, kini kita akan menyaksikan lagi seorang Fahmi yang sudah kembali tentunya. Ada juga Andri Febri, serta juga ada seorang Salman yang harapannya bisa menciptakan ketenangan di lini tengah. Dan ini ya wasit Ramdan tentunya yang akan memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Wasit yang sudah pernah memimpin laga ataupun laga uji coba Piala Dunia mempertemukan antara timnas U17 Senegal lawan Persib U20. Selain itu juga memiliki lisensi nasional tentunya, yang pada pertandingan kali ini akan memimpin laga yang super big match mempertemukan antara anak rantau melawan Expos FC. Dan ini dia starting line up yang diturunkan oleh Coach Fadlan, Bung Ayu. Seperti biasa, kesebelasan dari anak rantau mempercayakan terhadap saudara Sabian sebagai penjaga gawang dari anak rantau. 4 di belakang ada Uliar, ada Setiadi, ada Ramdhani, dan 3 di tengah ada Tohpati, Prasetyo, dan Pratama. Gopur namanya di belakang. Sementara 3 di depan Herdian, Sapriliana, dan Husni. Itu, Bung Aurel. Formasi 4-3-3 diterapkan oleh coach dari kesebelasan anak rantau, yaitu saudara Yandi. Ya, ini dia Coach Fadlan yang tentunya akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya, meskipun memang tadi ada beberapa perubahan yang kami terima juga secara starting line up yang baru saja kami terima. Ini dia, dan pemain yang akan diturunkan oleh Coach Darfat tentunya, Coach Bung Ayu. Rizky Maulana sebagai penjaga gawang masih dipercayakan oleh pelatih dari kesebelasan Expos FC. 4 di belakang ada Sidi Kadafi, Fandi, dan Aujian. Sementara 3 di tengah ada Iha Budin, Zulfikar Sahroni. Sementara 3 di depan yaitu Ansori, Faisal, dan Muhammad Fikri, Bung Aurel. Iya, ini dia Ridwan Ansori, punya pemain yang baru saja ditransfer di jeda transfer kemarin, langsung dimiliki oleh Coach Darfat ataupun untuk tim Expos FC. Ada juga Andri Firman, ini salah satu kapten ataupun pilar penting di lini belakang dari Expos FC yang akan mulai pertandingan dari bangku cadangan. Dan ini ada wajah menarik di belakang ataupun di bench cadangan, karena ini adalah analis dari Expos FC. Ini dia salah satu analis ataupun suatu kemajuan di Liga Semi Pro dengan adanya analis tentunya dalam tim tersebut, Bung Ayu. Sangat bagus sekali ya, Bung Aurel, di mana dari kesebelasan Expos FC menggunakan tim analis ya, sangat baik sekali, Bung Aurel. Betul, tentunya ini memudahkan Coach Darfat juga untuk menentukan strategi seperti apa yang harus digunakan. Dan ini dia kick off babak yang pertama dan akan dipandu langsung oleh Bung Wahyu. Silakan, Bung Wahyu. Baiklah, terima kasih Bung Aurel. Selamat pagi untuk pecinta sepak bola yang berada di kota Bandung, di mana pada pagi hari ini akan disuguhkan partai yang sangat menarik, di mana kesebelasan dari anak rantau yang memakai warna kostum kuning, sementara akan melawan kesebelasan dari Expos FC yang memakai warna kostum putih. Kick off babak yang pertama sudah dibunyikan oleh wasit utama Bapak Ramdan. Kick off pertama sudah berjalan sekitar 30 detik saja. Kali ini kesebelasan dari kesebelasan Expos FC menguasai bola, langsung mempreser nampaknya, tetapi ditahan saja oleh saudara Yandi. Masih Yandi kembali, masih pemain dari kesebelasan anak rantau, berikan saja bola, masih pemain kesebelasan anak rantau. Kali ini Andi Febri yang dituju, tetapi AW1 mengangkat bendera terlebih dahulu. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Kali ini di tengah saja kesebelasan ada Zulfikar, melebar saja, masih alon-alon, Bung Aurel, partai yang pertama ini di menit-menit awal ini, Bung Aurel. Ya, tentunya harus santai ini, Bung Wahyu, karena memang jika ada suatu kesalahan pasti akan langsung kecolongan, karena
Melihat dari komposisi di lini depan, dari Expos punya Ridwan Ansori, bahkan juga dari anak Rantau punya Andri Febri, ini menjadi suatu hal yang bisa yang harus diwaspadai karena memang jika ada kesalahan ataupun umpan-umpan terupas bisa saja menjadi ancaman berbahaya ke gawang masing-masing. Betul sekali, kita lihat lemparan ke dalam sudah dilakukan kesebelasan dari anak Rantau, salah umpan kali ini, tahan saja tetapi apa yang terjadi bukan sebuah pelanggaran, terjatuh saudara Yani, berbahaya kembali pemain kesebelasan Expos, berikan saja pada Julpikar ke depan tetapi salah pengertian nampaknya pemain dari kesebelasan Expos FC ini. Tangkap saja bola saudara Fahmi, masih Fahmi kali ini kuasa bola sepenuhnya penjaga gawang dari kesebelasan anak Rantau, pendek saja pada Yandi nampaknya. Yandi melebar saja bola kali ini, masih Febri. Febri angkat bola ke depan, yang dituju maksudnya Andi. Febri kali ini masih Andi Febri, berikan saja pada temannya, tetapi ada Julpikar. Julpikar mendorong saja bola, melebar, masih bisa dihalau saja nampaknya. Bola dari Ridwan Ansori, lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Ridwan, berikan saja pada temannya kali ini, masih bola ke pemain surah Aujian, kembali kali ini masih Aujian ke belakang kembali, masih ada Alim kali ini, pemain pengganti dari kesebelasan Expos FC yang menutup kekosongan yang dimiliki kesebelasan Expos FC, menggantikan peran dari Arya Bung Aurel nampaknya. Betul, Ali, yaitu salah satu pemain yang biasa bermain di sisi sebelah kiri, sebetulnya sektor fullback yang biasa diisi, namun kini karena memang ketiadaan dari pemain belakang seorang Agil Pramono yang tentunya akan digantikan oleh seorang Ali yang harapannya bisa menutup kekosongan tersebut pastinya Bung Ayu. Betul sekali, tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari anak Rantau. Percobaan baru saja dilakukan tetapi kali ini terjatuh terlebih dahulu, pelanggaran dilakukan terhadap saudara Ridwan Ansori. Kali ini peluang dimiliki pemain dari kesebelasan Expos FC lewat tendangan bebas. Setelah tadi Ridwan Ansori dilanggar pergerakannya, tendangan bebas saja bola dihadapi oleh Julpikar nampaknya. Pemain jangkar dari kesebelasan Expos FC akan melakukan tendangan bebas, membuat pagar hidup kesebelasan dari anak Rantau, bersiap-siap menjaga gawang dari kesebelasan anak Rantau. Saudara Fahmi ambil ancang-ancang Julpikar, apakah akan langsung ke gawang? Sudah ke Julpikar, datar saja bola tetapi masih bisa ditahan oleh pemain dari kesebelasan anak Rantau. Berikan dorong saja bola ke depan pada Andri. Lantaran kali ini dilakukan pemain kesebelasan dari anak Rantau, berbahaya kembali kali ini. Tetapi masih bisa ditahan oleh pemain belakang kesebelasan Expos FC Bung Aurel. Iya, baik sekali bagaimana transisi cepat yang dilakukan oleh Expos FC ini yang menjadi kunci tentunya. Sebetulnya pada pertandingan sebelumnya pun mereka telat untuk melakukan transisi hingga pada akhirnya memudahkan Haroka untuk mencetak gol melalui ruang kosong yang bisa mereka manfaatkan. Ini artinya memang ada evaluasi yang berhasil dilakukan oleh Coach Darvat hingga pada akhirnya tentunya untuk menutup kemungkinan ataupun memperkecil kemungkinan mereka untuk kebobolan di pertandingan kali ini. Betul sekali, angkat bola saja, bola ke depan. Pemain dari kesebelasan anak Rantau kali ini melebar mencoba mengcrossing bola ke depan, berbahaya, dihalau saja bola nampaknya oleh seorang Pandi. Pandi angkat bola ke depan, ditahan kembali oleh Yandi, masih bisa dicuri kembali bola pemain dari kesebelasan dari serobot saja oleh saudara Yandi. Apa yang terjadi? Tetapi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain belakang dari kesebelasan anak Rantau, saudara Yandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan anak Rantau, adik kandung dari saudara Yudi ini Bung Aurel. Iya, Yandi dengan gaya khasnya yaitu dengan permainan yang begitu Spartan tadi menunjukkan bagaimana begitu kerasnya body dan juga kekuatan yang dia miliki. Tentunya ini harus ada solusi karena memang Faisal salah satu pemain pemantul yang bisa juga diberikan umpan lambung, tetapi jika saja dikawal oleh Yani bisa saja strategi tersebut tidak berjalan. Yang pastinya harus ada solusi atas hal itu Bung Wahyu. Betul sekali, Febri kali ini ke depan saja, tahan saja bola oleh Julpikar, berikan pada teman Julpikar, masih Julpikar kembali, berikan saja bola, masih pemain kesebelasan Expos FC kali ini, tapi keluar bola terlebih dahulu, lemparan ke dalam saja kesebelasan dari Expos FC. Ya Budin kali ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih Ya Budin lihat-lihat kawan, ke depan saja Ya Budin, masih bisa disundul kembali bola oleh Rijal, tetapi masih pemain dari kesebelasan anak Rantau kali ini kuasa bola, ada Ganjar, lepas bola dari Ganjar, ditahan kembali bola kali ini, ada Auji dihalau saja oleh pemain belakang dari kesebelasan anak Rantau, tetapi lagi-lagi pemain ada Auji kembali kali ini, masih Ganjar berikan kembali bola ke depan, masih pemain dari kesebelasan anak Rantau, bukan sebuah pelanggaran, berikan maksudnya pada temannya, tetapi masih bisa ditahan kembali oleh Aujian.
Keluar bola lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Dipan. Dipan berikan saja pada pemain dari kesebelasan anak Rantau. Umpan terobosan, baik sekali Andi Febri. Tetapi apa yang terjadi? AW2 sudah mengangkat bendera nampaknya terlebih dahulu Bung Aurel. Bertanda offset nampaknya Andi Febri. Iya, sudah terjebak dalam posisi offside. Tidak begitu jelas tadi bagaimana posisi dari seorang Andi Febri. Tapi memang ini menjadi suatu hal yang membahayakan karena memang jika saja itu menjadi suatu santapan, bisa saja itu menjadi suatu makanan untuk seorang Andri Febri karena dia memiliki tembakan yang cukup baik dan juga kecepatan. Bisa saja mengecoh seorang Fandi Ahmad jika itu terus-terusan terjadi, Bung Wahyu. Betul sekali. Gerakan yang sangat eksklusif dilakukan oleh Andi Febri ya, Bung Aurel, dengan menerima umpan terobosan yang dilakukan pemain dari kesebelasan anak Rantau. Tendangan bebas saja. Jobi nampaknya sudah dilakukan oleh Rizky Maulana, ke depan saja Rizky. Tahan saja bola oleh pemain dari Surah Ridwan Amsori. Lepas bola dari Ridwan, masih bisa dihalau kembali oleh Rijal. Rijal berikan saja pada temannya Surah Ganjar. Lepas bola dari Ganjar, ada Julpikar. Julpikar kembali kali ini, masih Julpikar. Sangat tenang sekali Julpikar, pemain dari kesebelasan Expos. Berikan pada Aujian. Aujian kali ini masih Auji, melebar Auji. Ada Ridwan, masih Amsori kali ini. Ridwan angkat bola ke depan. Tetapi lagi-lagi ada Rijal. Jatuh di tengah kali ini bola. Sundul kembali bola. Masih pemain dari kesebelasan Expos lagi-lagi kali ini memplot dari pemain dari kesebelasan Expos FC ini. Ada Ridwan. Ridwan kembali mencoba lewati, tetapi pelanggaran terlebih dahulu dilakukan pemain dari kesebelasan anak Rantau terhadap Ridwan Ansori. Tendangan bebas saja Bung Aurel. Ya, salah satu pemain yang paling berbahaya ini nampaknya adalah seorang Ridwan Ansori di pertandingan kali ini. Karena terbukti sudah 2 kali ia dilanggar di area yang cukup berbahaya juga, yang artinya memang harus diminimalisir ini pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Karena memang jika terus-terusan terjadi bisa saja merugikan tim, Bung Wahyu. Betul sekali. Tendangan bebas saja sudah dilakukan oleh Fikri. Berbahaya Fikri. Masih menyamping Bung Aurel. Hampir-hampir saja ini tendangan bebas dilakukan oleh saudara Fikri. Betul, tidak begitu keras, hanya dicip saja tadi bolanya, namun tidak ada yang bisa mewaspadai umpan tersebut. Beruntung tidak ada pemain Expos yang berhasil menyambut hingga pada akhirnya hanya menghasilkan gol kick kali ini, Bung Wahyu. Betul sekali, tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari anak Rantau. Masih kosong sama menjelang menit ke-10 di babak yang pertama. Yandi kali ini berikan saja pada saudara Febri. Febri mendorong saja bola ke depan. Masih pemain dari kesebelasan anak Rantau. Lewat kaki dari saudara Esa. Esa kembali melebar. Baik sekali umpan dilakukan Esa. Yang dituju maksudnya di sana ada saudara Dipan. Masih Dipan. Dipan kembali. Direbut saja bola nampaknya. Masih pemain dari kesebelasan ada Ridwan Ansori. Ditahan kembali oleh Rija. Berikan kepada Dipan. Dipan kembali ke depan saja Dipan. Apa yang terjadi di sana? Masih bisa dikejar nampaknya bola saudara Andri. Lagi-lagi tipis saja bola sudah meninggalkan lapangan nampaknya, sehingga lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Expos FC, Bung Aurel. Coba memberikan tekanan kali ini anak Rantau di menit ke-10 ataupun di menit yang menginjakan menit ke-10 ini. Tentunya ini harus bisa diwaspadai oleh Expos FC karena memang sejauh ini nampak mereka kesulitan dalam membangun serangan sebetulnya. Lini tengah tidak begitu dominan, bahkan destinasi utama adalah terhadap seorang Ridwan Ansori. Karena memang jika terus-terusan bola diberikan pada Ridwan Ansori, maka akan mudah terbaca serangan dari Expos FC sebetulnya, Bung Wahyu. Betul sekali. Kali ini pemain kesebelasan anak Rantau berikan saja bola ke depan kembali. Masih pemain dari anak Rantau berbahaya kembali kali ini. Berbahaya. Lepas bola dari Sarjobin. Gol. Jebret. Saudara penonton sekalian, Andi Febri memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Expos FC sehingga genap 10 menit kesebelasan Expos FC berhasil gawangnya dijebol oleh pemain lawan lewat sontekan yang dilakukan oleh Andi Febri, Bung Aurel. Iya, mudah sekali Andri Febri dalam menceploskan bola ke dalam gawang. Cukup simpel kerjasama yang dilakukan. Hingga padanya ini kembali lagi tidak ada kewaspadaan di belakang, kesulitan untuk menangkal serangan tersebut karena memang tidak ada pressing yang lebih ketat dilakukan terhadap seorang Andri Febri sehingga memudahkan dia untuk mencocor bola, bahkan harus bisa melewati seorang Jobin terlebih dahulu tadi hingga pada akhirnya membuat Andri Febri pun bisa membuka keran gol keunggulan mereka menjadi 1-0 kali ini, Bung Wahyu. Betul sekali, sangat gegabah sekali Bung Aurel di lini pertahanan dari kesebelasan Expos FC sehingga bisa dicuri oleh Andi Febri dengan tenang. Betul. Kosong. Cantik sekali skill yang dilakukan pemain dari kesebelasan. Lagi-lagi Andi Febri kali ini. Masih Andi Febri berikan pada teman. Langsung saja ke gawang. Kali ini
Tendangan percobaan yang dilakukan pemain kesebelasan anak rantau lewat saudara Ganjar ini masih di atas mistar gawang yang dikawal saudara Jobin, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja, tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 keunggulan kesebelasan dari anak rantau di babak yang pertama di menit yang ke-12 ini. Kali ini mencoba kesebelasan dari Expos, tetapi dicocor saja bola nampaknya oleh saudara Dipan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Expos FC akan diambil oleh saudara Fikri kali ini. 1-0 tertinggal kesebelasan Expos FC, langsung saja mengambil inisiatif serangan untuk kesebelasan dari Expos FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Julpikar kali ini masih Julpikar, kembali masih bisa ditahan kembali. Fikri kali ini masih Fikri, tendang saja oleh Fikri kembali pada Julpikar. Apa yang tadi pelanggaran, lagi-lagi pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan anak rantau. Salman nampaknya kali ini melakukan pelanggaran terhadap saudara Fikri sehingga tendangan bebas saja. Lemparan ke dalam ini, Bung. Lemparan ke dalam nampaknya ya. Betul. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Masih pemain dari kesebelasan anak Expos FC, Pandi kali ini. Masih Pandi, dipotong saja oleh Dipan berikan saja pada temannya. Masih ada Salman kembali dipotong saja oleh Fikri, kembali masih pemain dari kesebelasan Expos FC kali ini kuasai bola sepenuhnya, mengutak-atik bola. Fikri angkat bola ke depan, Fikri berbahaya, tetapi masih bisa dicenduk kembali ke di sana ada pemain dari kesebelasan Expos, Julfikar berikan kembali Auji kali ini, masih Auji, ragu-ragu nampaknya Auji melebar kembali bola, masih ada Ridwan ke depan saja Ridwan, halo kembali oleh soal Rijal. Masih ada pemain kesebelasan Expos berbahaya kembali. Kali ini tendangan poli yang dilakukan pemain dari kesebelasan Expos masih bisa diblok nampaknya. Lagi-lagi Aujian berikan pada Fikri, potong kembali bola pemain dari kesebelasan anak rantau kali ini lewat kaki dari Salman, diblok kembali nampaknya bola. Masih pemain dari kesebelasan anak rantau melebar kembali kali ini bola. Tidak ada kawan di sana, sehingga lemparan ke dalam saja Bung Aurel. Iya, menarik di sini Bung Ayu, seperti apa yang saya katakan, dengan hadirnya seorang Salman ini memperlihatkan ada suatu perbedaan dan menciptakan kenyamanan. Terbukti sejauh ini memang lini tengah berjalan dengan begitu baik, bahkan kerjasama antar pemain pun berjalan dengan begitu nyaman. Sejauh ini yang membuat anak rantau pun bisa berhasil mencetak gol, ini menjadi kunci. Sedangkan dari Expos sendiri pun yang nampaknya menjadi kesulitan mereka adalah mereka sulit untuk mencari ruang tembak, karena memang dengan begitu cepatnya anak rantau melakukan transisi ke belakang. Bahkan dengan setelah mereka berhasil unggul, mereka coba menyimpan ataupun mengunci keunggulan mereka ini. Menarik di sini kalau melihat permainan dari Expos ini seperti permainan Man City ketika di musim sebelumnya, ketika mereka menjadi juara Liga Champions ini, ketika memang berusaha untuk membangun serangan, selalu menciptakan ataupun berpindah arah ketika memang sudah ditutup ruangnya, hingga pada akhirnya ini menciptakan berbagai opsi tentunya Bung Ayu. Betul sekali, pelanggaran nampaknya dilakukan pemain kesebelasan anak rantau, sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Expos FC. 14 menit waktu sudah berjalan di babak yang pertama. Unggul sementara kesebelasan anak rantau di babak yang pertama ini lewat sontekan yang dilakukan oleh saudara Andi Febri. Jobin kali ini berikan saja pada temannya, masih pemain dari kesebelasan Expos lewat kaki saudara Ali. Masih Ali kali ini, Ali berikan kembali, ada Julfikar. Tenang sekali pemain dari kesebelasan Expos FC ini, menata dari bawah nampaknya. Masih ada saudara Pandi Ahmad kembali, berikan pada Julfikar, melebar saja Julfikar. Ali kembali kali ini masih mendorong saja bola, angkat bola ke depan, berbahaya di sana, tetapi kali ini lagi-lagi kurang jelas Bung Aurel umpan yang dilakukan pemain kesebelasan dari Expos FC. Betul, kembali tidak menemukan arah ini bagaimana suatu umpan yang diberikan. Mereka kembali mencoba melakukan build up dengan begitu baik. Sejauh ini memang Expos dengan ciri khas build up-nya selalu menjadi kunci sebetulnya bagi serangan mereka, tapi memang finishing ataupun mereka masih kesulitan untuk menemukan peluang yang begitu berbahaya ke arah gawang mereka. Betul sekali Bung Aurel, lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh saudara Dipan, tapi keluar bola kali ini. Lemparan ke dalam kembali Dipan ke depan saja, ada Andi Febri kali ini. Masih Andi Febri kembali, masih Andi ke belakang pada Dipan kembali kali ini. Masih pemain dari kesebelasan anak rantau, angkat bola ke depan, hampir saja tendangan yang dilakukan pemain dari kesebelasan anak rantau lewat kaki saudara Ganjar, tetapi masih di atas mistar gawang.
Sehingga hanya memastikan tendangan gawang saja, tidak merubah kedudukan. Masih 1-0 keunggulan untuk kesebelasan dari anak rantau Bung Aurel. Nampak santai Jobin sekali ini Jobin tadi, bagaimana melihat bagaimana suatu tendangan yang dilakukan oleh pemain dari anak rantau. Padahal itu cukup membahayakan, bahkan dia berada di luar posisi gawangnya. Namun mungkin memang sudah merasa bola akan keluar hingga pada akhirnya dia hanya mendiamkan bola itu saja. Betul sekali Bung Aurel. Kali ini masih pemain dari kesebelasan anak rantau tetapi keluar bola. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Expos. Lewat kaki dari saudara Fikri. Fikri kali ini. Fikri kembali, masih Fikri. Berikan saja pada Auji. Lepas kontrol bola dari Auji. Tahan saja bola. Tetapi lagi-lagi masih bisa dicuri oleh pemain belakang dari kesebelasan Expos FC. Jobin kali ini. Masih Jobin. Angkat langsung bola ke depan. Melebar nampaknya bola. Ada Alim kembali kali ini. Masih pemain dari kesebelasan Expos FC ke depan kembali berbahaya, tetapi maksudnya pada Faisal masih bisa ditahan kembali oleh Julfikar. Dicuri kembali bola nampaknya oleh pemain dari kesebelasan dari lewat kaki seorang Esa, tahan kembali oleh Salman. Masih Salman berikan pada temannya. Salman kembali kali ini. Masih Salman ke direbut saja oleh Fikri kembali kali ini. Masih Fikri kembali, masih Fikri kembali kali ini. Tetapi apa yang terjadi? Terjatuh tetapi bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali cover yang dilakukan oleh Yandi Bung Aurel. Iya, bagaimana gerakan menutup yang begitu baik, tidak membiarkan seorang Fikri untuk meliak-liuk tadi. Hingga pada akhirnya pun Fikri yang kesulitan sendiri. Dia kesulitan untuk memberikan umpan, bahkan juga untuk melakukan pergerakan individu. Ataupun mungkin untuk ingin melakukan tusukan. Hingga pada akhirnya membuat bola akhirnya hanya meninggalkan lapangan, Bung Ayu. Betul sekali. Kali ini masih bisa ditahan kembali bola nampaknya oleh Rizky Hadapi. Tetapi masih bisa ditahan oleh ada Salman kembali. Masih Salman, cantik sekali Salman. Melihat dua orang pemain melakukan umpan berbahaya kembali kali ini. Masih pemain dari kesebelasan. Peluang emas 99,9 dimiliki Andri, maksudnya terhadap Andi Febri, tetapi dengan sigap pemain belakang dari kesebelasan Expos FC membuang bola keluar, Bung Aurel. Garis pertahanan yang begitu tinggi dari Expos ini menyulitkan mereka untuk mengejar bola tersebut. Namun entah apa yang ada di benak dari seorang Andri, mungkin memang sifatnya yang baik hati hingga pada akhirnya memilih untuk memberikan umpan pada seorang Andri Febri. Namun sayang tadi umpannya tidak begitu baik akurasinya hingga pada akhirnya berhasil diantisipasi dengan begitu baik oleh para pemain Expos. Betul sekali, tidak egois ya. Betul. Meskipun dia punya peluang untuk menyuting bola langsung ke gawang, Bung Aurel. Betul sekali, padahal memang peluang besar tadi dimiliki oleh seorang Andri. Namun dia memilih untuk memberikan umpan hingga pada akhirnya sebetulnya peluangnya terbuang begitu, Bung Ayu. Betul sekali. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau nampaknya. Siapa yang akan mengambil? Apakah saudara Salman ataukah saudara Andri Febri? Pelanggaran dilakukan oleh Julfikar. Tertinggal nampaknya pemain dari kesebelasan anak rantau Febri nampaknya akan mengambil tendangan bebas, ambil ancang-ancang. Apakah akan langsung ke gawang atau mengumpan? Jelas penjaga gawang dari kesebelasan Expos. Sodakan Febri, masih jauh menyamping saja. Di sebelah kanan penjaga gawang yang dikawal oleh saudara Jobin. Tendangan gawang pendek saja sudah dikawal oleh Jobin. Berikan saja pada Rizky Hadapi. Masih Hadapi, ada Julfikar. Julfikar kali ini mengontrol bola sebentar. Berikan saja pada Auji. Masih Aujian berikan kembali maksudnya pada kapten kesebelasan dari Expos FC. Masih ada Pandi Ahmad. Pandi kali ini mendorong bola ke depan. Masih Pandi, baik sekali umpan yang sudah Pandi, tetapi salah pengertian dengan suara Ridwan Ansori sehingga lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari anak rantau sudah dilakukan kali ini. Masih pemain kesebelasan anak rantau, berikan saja pada Rijal. Berbahaya kali ini, tetapi lagi-lagi Salman sangat cantik sekali ini pergerakan yang sudah Salman. Berikan saja bola pada Esa kali ini, masih Esa berikan kembali pada temannya, kali masih pemain dari kesebelasan anak rantau. Ke tengah saja ada Ganjar, masih Ganjar Pranowo kali ini angkat bola ke depan, berbahaya. Yang dituju maksudnya saudara Andri, masih Andri, tetapi lagi-lagi kali ini
masih bisa di bola dari saudara Andri keluar sehingga hanya masihkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Expos FC, Bung Aurel. Iya, terlepas dari bagaimanapun hal itu, sejauh ini memang anak rantau lebih dominasi permainan. Ini artinya memang perlu ada perubahan di lini serang dari Expos FC karena memang nampak justru terlepas dari menit ke-15 tadi anak rantau lebih menguasai permainan sejauh ini, Bung Wahyu. Betul sekali, diblok saja bola nampaknya oleh pemain belakang dari kesebelasan Expos FC. Keluar bola lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Pergerakan duet di tengah saudara Salman dengan Esa sangat baik sekali dilakukan oleh kedua pemain ini, Bung Aurel. Iya, Salman memang selalu memperlihatkan permainan terbaiknya dalam setiap pertandingan. Terlepas dari bagaimanapun kondisinya, entah mungkin dia lagi dikerok atau mungkin lagi cedera, tapi Salman selalu memberikan permainan terbaik. Terbukti di sini Salman begitu baik sekali perannya. Dia selalu bekerja keras untuk menahan suatu gempuran-gempuran yang diberikan oleh pemain depan dari Expos FC hingga pada akhirnya pun membuat Expos FC agak kesulitan dalam membangun serangan, Bung Wahyu. Betul sekali. Julfikar pada Auji melebar saja bola. Masih ada saudara Rizky. Masih Rizky kali ini tetapi direbut kembali oleh Esa. Langsung borong-borong ke depan. Berbahaya di sana. Lagi-lagi Febri. Gol, 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 gol. Pergerakan yang sangat baik sekali menyambut umpan dari saudara Esa. Asis yang sangat cantik dilakukan saudara Esa disambut dengan baik oleh saudara Andi Febri sehingga dimanfaatkan dengan sempurna merubah papan skor menjadi 2-0, Bung Aurel. Simpel sekali permainan yang diperlihatkan oleh para pemain dari anak rantau ini, hanya memberikan umpan terupas begitu saja, dieksekusi dengan begitu baik. Namun entah kenapa yang terjadi dengan seorang Jobin, ketika memang dia sudah berada di out of position, kenapa dia tidak langsung melakukan gerakan menutup ataupun mungkin justru kembali ke sarangnya. Ia malah menunggu bola untuk hadir hingga pada akhirnya justru memudahkan seorang Andri Febri untuk menjeploskan bola ke dalam gawang. Betul sekali, Bung Aurel. 2 gol sudah disarangkan ke gawang dari kesebelasan Expos FC oleh saudara Andri Febri sehingga berubah papan skor menjadi 2-0 sampai ke menit 23 19 detik ini. Jobin sudah 2 kali memungut bola dari gawangnya, Bung Aurel. Betul. Jobin kali ini. Entah apa yang terjadi kini dalam pertahanan Expos, justru memang agak melempem ini, Bung Wahyu. Padahal sebetulnya yang saya tunggu dari Expos adalah permainan yang memang sporadis, yang tentunya bisa saja menciptakan suatu serangan berbahaya, tapi sejauh ini memang justru anak rantau lebih menguasai nih, Bung Wahyu. Betul sekali. Kali ini lagi-lagi Fikri. Fikri kali ini masih Fikri. Fikri kembali kali ini masih Fikri. Fikri kali ini angkat bola ke depan. Di depan mulut ada Faisal. Oh, apa yang terjadi saudara penonton sekalian? Peluang dimiliki pemain kesebelasan Expos FC, tetapi kontrol bola dilakukan saudara Faisal. Menyamping jauh ke sebelah kiri penjaga gawang yang dikawal saudara Pami sehingga ditahan saja oleh pemain belakang. Lagi-lagi Andi Febri kali ini, tetapi pelanggaran nampaknya terlebih dahulu nampaknya. Ada benturan di kepala ini, Bung Wahyu. Betul. Perlu langsung mendapatkan perawatan, namun nampak masih sadar diri nih. Betul sekali. Hingga semoga saja tidak begitu serius cedera yang terjadi. Dan yang menarik di sini, Bung Wahyu, Faisal menjadi suatu pemain yang perlu kita highlight. Dari pertandingan sebelumnya pun kurang lebih sama halnya. Ketika dia mendapatkan peluang di depan mulut gawang, selalu tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan begitu baik. Terbukti barusan umpannya begitu nyaman, peluangnya begitu terbuka, tapi entah apa yang ada di benak seorang Faisal hingga pada akhirnya dia hanya memilih untuk memberikan passing, bukan malah melakukan shooting ini, Bung Wahyu. Betul sekali. Padahal enak itu diambil dengan tendangan volley oleh saudara Faisal, tetapi tendangan atau malah ditahan bolanya, Bung Aurel. Saya juga heran, padahal disambut dengan syutingan aja, itu bakal lebih lain lagi, Bung Betul. Aurel. Ini seperti ada krisis striker yang dimiliki oleh Expos AFC hingga pada akhirnya nampak menjadi suatu kesulitan untuk Expos dalam panen gol ini. Terbukti memang 2 pertandingan ini mereka tidak bisa menciptakan gol hingga pada akhirnya memang mereka juga sulit untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen sementara, dan nampak justru dengan hadirnya Ridwan Ansori pun tidak memberikan pengaruh apapun terhadap permainan Expos. Tentunya ini perlu diperhatikan karena memang sebetulnya permainan mereka baik, build up mereka bagus, cara bermain mereka juga bagus, tetapi memang ketika berada di mulut gawang lawan selalu tidak ada solusi akan hal itu, Bung Wahyu. Betul sekali.
Tindakan yang tidak perlu namanya dilakukan seorang Faisal Betul. Bung Aurel terhadap penjaga gawang dari kesebelasan anak rantau. Betul, betul. Karena memang jelas tadi penguasaan sudah dipegang oleh seorang Fahmi secara sepenuhnya. Tidak perlu melakukan sambaran seperti itu. Betul sekali. Suplai dari lini tengah dari kesebelasan Express sangat minim sekali Bung Aurel, di mana kita lihat Ridwan Amsori selalu membuka ruang Bung Aurel, tetapi suplainya tidak ada Bung Aurel. Betul, betul, betul. Ini seperti yang saya katakan bahwa mereka bermain seperti Manchester City. Terbukti ini karena memang mereka coba memaksimalkan ruang di lapangan. Bagaimana caranya winger mereka berada di pojok lapangan untuk membuka ruang, lalu pemain tengah berusaha melakukan build up. Namun memang sejauh ini permainan ataupun lini tengah dari anak rantau cukup sigap untuk mengantisipasi hal tersebut. Salman, Esa, serta Ganjar juga begitu baik dalam bekerja sama untuk menahan serangan dari Expos. Selain itu juga nampak Expos agak kesulitan ini setelah mereka berhasil menyentuh sepertiga pertahanan lawan. Mereka kebingungan untuk memberikan bola kemana, hingga pada akhirnya ini menjadi kendala penting bagi Expos saat ini. Betul sekali. Menginjak ke menit 27, kesebelasan dari anak rantau unggul sementara, dan kali ini lihat pemain dari kesebelasan anak rantau mengalami cedera setelah tadi terbentur bola namanya Bung Aurel perutnya sehingga terjadi ngap. Betul, ini nampak perlu stretching lagi karena memang enaknya main di pagi hari tidak begitu panas, tapi masih belum panas badannya begitu. Betul sekali, betul. Belum panas di pagi hari mah Bung Aurel. Betul Jangan sekali. atau lemparan ke dalam saja nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini pelanggaran nampaknya terhadap saudara Faisal, tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Tertinggal 2-0 sampai ke menit 28. Kesebelasan Expos FC kali ini masih lemah tekanannya, belum berarti memberikan tekanan Bung Aurel. Betul sekali, karena memang mereka pun agak kesulitan dalam menembus pertahanan karena begitu rapatnya lini pertahanan dari anak rantau. Sejauh ini Bung Wahyu namun ada pelanggaran di area yang cukup ideal untuk melakukan tendangan langsung terhadap Ridwan Ansori. Sangat sering sekali Bung Aurel pemain belakang dari kesebelasan anak rantau melakukan pelanggaran terhadap kesebelasan dari Expos FC Bung Aurel. Terutama di lini tengah atau di depan gawang sangat berbahaya sekali, tetapi belum satu pun dapat Berbuah menjadi gol. peluang ya. Bung Betul. Aurel. Ini sebetulnya bukan terhadap Expos FC-nya, tetapi terhadap Ridwan Ansori ini. Betul. Terhitung sudah 3 kali dia dijatuhkan di area depan kotak penalti. Tentunya itu cukup berbahaya, namun ini ada hal-hal yang harus bisa dimanfaatkan karena ini bisa menjadi peluang untuk mereka memperkecil ketertinggalan, Bung Wahyu. Auji nampaknya akan mengambil tendangan bebas, ambil ancang-ancang. Sodakan Auji membantu repagar hidup dari kesebelasan anak rantau. 1 menit saja diberikan oleh wasit Bapak Ramdan di babak yang pertama ini. Angkat bola Surapandi. Yang dituju maksudnya siapa yang di sana? Rizky, nampaknya Rizky berikan ke Julpikar. Julpikar kali ini masih Julpikar. Julpikar kembali masih Julpikar. Julpikar kali ini ke belakang kembali. Masih ada Pandi. Pandi kali ini masih Pandi. Berikan kembali pada temannya kali ini. Masih ada Rizky. Masih Rizky. Ada Rizky kembali kali ini. Masih pemain dari ada Fikri, nampaknya Fikri ke depan. Masih Rizky. Rizky berikan kembali pada saudara Alim. Alim kembali. Lepas kontrol bola. Lagi-lagi hilang momen yang dimiliki kesebelasan dari Expos FC Bung Aurel. Iya, kesulitan gini mereka untuk menembus kotak penalti dari anak rantau karena begitu rapatnya lini pertahanan dari anak rantau. Mereka hanya menyisakan 2 pemain ini dia. Suatu umpan terupas yang langsung coba diberikan, namun hingga pada akhirnya hanya menghasilkan ataupun berhasil diantisipasi lagi. Betul. Lagi-lagi patah serangan dari kesebelasan Expos FC. Kali ini lagi-lagi melakukan serangan lewat kaki seorang Ridwan. Tetapi apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Dan nampaknya wasit sudah meniup peluit. Atau apa yang terjadi? Nampaknya yang perlukan perawatan ini Ridwan Ansori karena memang Betul. jelas terbukti bagaimana suatu benturan yang terjadi di lapangan. Namun memang sejauh ini Ridwan Ansori menjadi tumpuan serangan, tetapi tidak bisa jika memang terus-terusan Ridwan Ansori seorang diri yang menjadi poros serangan mereka. Mereka juga harus memiliki variasi, mereka harus bisa memberikan pelayanan terhadap seorang Fikri ataupun Faisal. Ya meskipun memang sejauh ini Faisal tidak setajam Zainuddin, Betul. tetapi memang
jika terus-terusan diarahkan terhadap Ridwan Ansori akan mudah terbaca dan justru membuat Ridwan Ansori capek sendiri ini Bung Wahyu. Betul sekali Bung Orel. Kelihatannya menonton itu Bung Orel. Betul. Ke dalam saja sudah dilakukan oleh Auji dan nampaknya wasit telah meniup peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama sudah selesai dengan skor sementara 2-0. Keunggulan untuk kesebelasan dari anak rantau, gol diborong oleh lewat kaki dari saudara Andi Febri, Bung Aurel. Iya, permainan yang begitu atraktif dari para pemain anak rantau membuktikan permainan yang begitu cermat dan begitu variatif tentunya membuat Expos pun agak kesulitan untuk menanggal permainan tersebut. Namun kami akan kembali lagi pemirsa untuk mengulas tuntas babak pertama. Namun setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung. 1-0 tetap bertahan hingga 2-0 tetap bertahan hingga Ramdan Mulyadi meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, dan tentunya anak rantau berhasil unggul 2-0 atas Expos FC. 2 gol yang dicetak oleh Andri Febri ini membuktikan bahwa ia belum habis jauh ini Bung Wahyu. Dilihat dari pertandingan di babak pertama tadi, Expos nampak kesulitan dalam bangun serangan Bung Wahyu. Betul sekali Bung Orel. Kita lihat lini belakang dari kesebelasan anak rantau bisa mematahkan serangan yang dilakukan kesebelasan dari Expos FC, terutama dari kaki seorang Faisal dan seorang Ridwan Ansori. Dikarenakan apa? Kesebelasan dari anak rantau sangat solid sekali di lini belakangnya, Bung Aurel. Betul, inilah dia bagaimana statistik di babak pertama, Bung Wahyu. 2-0, keunggulan kesebelasan dari anak rantau, ball position 43 berbanding 57, sementara total shot 5 berbanding 1, shot on 2 berbanding 0, pelanggaran 5 berbanding 1, offset 1 berbanding 0, corner 1 berbanding 0, yellow card dan red card masih kosong, Bung Aurel. Iya, bersih, artinya memang pertandingan kali ini berlangsung. Keduanya tidak panen kartu tentunya sejauh babak pertama berlangsung tadi, dan tentunya pemirsa melihat pertandingan di babak kedua nanti. Prediksinya Bung Wahyu seperti apa? Yang jelas kesebelasan dari Expos FC harus segera mungkin merubah teknik yang diterapkan oleh pelatih dan Darpat. Dikarenakan apa? Harus merotasi semua pemain. Dikarenakan penyerang dari kesebelasan Expos FC sangat mandul, Bung Orel. Iya, tentunya sejauh ini memang Faisal belum bisa memanfaatkan peluang yang ada di depan mulut gawang ataupun yang ada di hadapan dirinya, dan tentunya ini menjadi suatu perhatian bagi mana caranya. Tentunya ketajaman dari Expos harus segera kembali dengan ketiadaan dari seorang Zainuddin tentunya yang sudah ditransfer ke tim Bungas FC, yang tentunya ini menciptakan kekosongan tapi harus bisa segera untuk ditutupi, apalagi mereka memiliki pemain seperti seorang Ridwan Ansori yang memang sudah memiliki gelar ataupun sudah pernah bermain bersama tim Persib Bandung, yang tentunya harapannya bisa memberikan permainan terbaiknya. Namun memang sejauh ini Ridwan Ansori bermain tidak pada posisi terbaiknya. Dia digeser lebih ke sebelah kiri sebagai sisi sayap. Namun memang Faisal yang bukan tipe pemain pelari dan juga bukan tipe striker ataupun goal getter, hingga pada akhirnya sebenarnya ini yang harus menjadi perhatian, karena memang jika saja bisa bermain false nine, mereka harus bisa bermain false nine, karena memang Faisal bukan tipe seorang goal getter. Betul. Ibarat mungkin mereka bisa bermain seperti Manchester City yang memainkan Kevin De Bruyne tanpa adanya seorang Haaland, yang kurang lebih demikian, Bung Wahyu. Betul sekali. Kalau misalnya Ridwan Ansori berada di plot sebagai tandem, Bung Aurel, sebagai tandem, itu bakal lain lagi ceritanya. Betul. Kita tarik aja seorang Faisal, Bung Aurel. Lini tengah dari kesebelasan Expos itu sudah maksimal bekerja, tetapi penyelesaian dari kesebelasan Expos FC masih mudah dimentahkan oleh kesebelasan dari anak rantau. Apalagi kesebelasan anak rantau sangat sulit sekali di daerah lini belakangnya. Kita lihat nampaknya pergantian pemain dilakukan pelatih dari kesebelasan Expos FC nampaknya, Bung Aurel. Ya, Andri Firman kini dimasukkan, yang tentunya artinya memang akan ada rotasi di lini belakang atau mungkin ingin lebih mendorong lagi. Dan saudara Hendra nampaknya ditarik keluar kali ini pemirsa untuk merefresh kembali dan juga menciptakan suatu strategi baru tentunya di babak kedua ini. Tentunya pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan kick off babak kedua. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan.
Baiklah mitra olahraga Smile TV yang tetap di hati, di mana di lapangan Progresif Arena tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, kick off babak kedua sudah dibunyikan oleh Ramdan. Pertanda pertandingan babak yang kedua sudah dimulai. Tendangan setengah lapangan dilakukan pemain dari kesebelasan Anak Rantau, masih menyamping saja di sebelah kanan penjaga gawang saudara Jobin. Kali ini masih pemain dari kesebelasan Expos, angkat bola ke depan, masih bisa disundul kembali bola, tetapi tidak ada kawan di sana sehingga bola keluar. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Anak Rantau. 2-0 unggul kesebelasan Anak Rantau di babak yang kedua. Memasuki 1 menit di babak yang kedua, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh pemain kesebelasan Anak Rantau, yaitu Rijal. Sudah dilakukan Rijal, ke depan saja Rijal, masih bisa dihalau kembali oleh pemain tengah dari kesebelasan Expos FC. Kembali kali ini Ridwan Ansori, lepas dari Ridwan ada Julpikar kali ini masih Julpikar kembali berikan saja masihnya pada temannya, berbahaya di sana, tetapi tendangan yang dilakukan oleh Ridwan Ansori masih tepat di pelukan penjaga gawang saudara Fahmi, Bung Aurel. Ya, Ridwan Ansori sudah kembali ke posisi aslinya sebagai seorang striker. Dan tentunya ini menjadi hal yang perlu diwaspadai. Namun yang patut dipertanyakan adalah apakah Faisal berada di sisi sebelah kiri atau mungkin dia akan didorong lebih ke belakang ini dia. Nampaknya Faisal ditempatkan di tengah, Bung Aurel, kali Betul. ini. Halau saja bola ke depan, pemain belakang masih pemain dari kesebelasan Anak Rantau memberikan bola ke depan, masih bisa ditahan kembali. Ada Julpika di sana sudah meminta ke belakang saja. Baik sekali Pandi kali ini, cantik sekali pergerakan dari saudara Pandi. Pelanggaran terlebih dahulu, nampaknya tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Sangat tenang sekali pemain dari kesebelasan Expos FC saudara Pandi ini. Tendangan bebas, ambil ancang-ancang akan dilakukan oleh saudara Fikri nampaknya. Ambil ancang-ancang, melihat-lihat kawan saudara Fikri. Sudah dilakukan oleh Fikri ke depan, melebar saja bola, kembali lagi Pandi, terjatuh saudara Pandi, tetapi masih ada Dipan. Dipan kali ini, masih Dipan kali ini. Masih Dipan, ke depan saja Dipan, ditahan kembali bola pemain belakang dari saudara Pandi. Masih bisa ditahan kembali pemain dari kesebelasan Anak Rantau, dicuri kembali bola kali ini. Masih di sana pemain dari kesebelasan Expos, Cici hadapi. Masih ada Fikri, ke depan kembali, berbahaya kali ini apa yang terjadi, tetapi masih hampir-hampir saja masih bisa ditahan oleh penjaga gawang saudara Fahmi, Bung Aurel. Betul. Ini peluang kembali, peluang emas yang dimiliki oleh Expos. Namun gagal kembali dimanfaatkan ini Bung Wahyu. Entah apa yang terjadi sebetulnya. Tinggal dieksekusi, namun kembali lagi. Entah mungkin memang Fahmi yang masih begitu kuat, atau mungkin memang penyelesaian yang kurang begitu baik dari Expos sebetulnya Bung Wahyu. Betul sekali. Salman kali ini halau saja oleh saudara Yandi. Ke depan Yandi, ditahan kembali bola. Masih pemain kesebelasan Anak Rantau kali ini kuasai bola sepenuhnya. Lagi-lagi lewat saudara Salman, tetapi pelanggaran terlebih dahulu namanya terhadap saudara Faisal. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Expos. Sudah dilakukan Julpikar. Berikan saja pada Ridwan. Harus diulang nampaknya. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Expos FC. Sangat cantik sekali pergerakan yang dilakukan oleh saudara Esa. Tendangan bebas sudah dilakukan. Tidak jelas Bung Aurel kemana arah bola. Yang jelas bola keluar, itu bingung nampaknya antara mengumpan dan menendang langsung ke gawang Bung Aurel. Iya, agak bimbang tadi tentunya bagaimana suatu tendangan yang dilakukan hingga pada akhirnya kembali tidak menemukan arah dan tidak memberikan ancaman Bung Wahyu. Betul sekali. Tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Anak Rantau, bola dihadapi oleh saudara Fahmi. Sudah dilakukan, masih pemain dari kesebelasan Esa kali ini. Esa melebar saja bola, masih bisa ditahan kembali atau dibuang saja bola keluar, namanya lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Anak Rantau. Sangat rajin sekali pemain dari kesebelasan Anak Rantau, yaitu saudara Andri. Bantu serangan, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Anak Rantau akan dilakukan oleh saudara Rijal. Rijal mantap Pani nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, Andri kali ini, masih Andri. Andri kembali, lagi-lagi masih bisa dibuang bola keluar namanya oleh pemain belakang dari kesebelasan Expos FC. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Anak Rantau kembali akan dilakukan oleh Rijal. Sudah dilakukan oleh Rijal, Andri kembali kali ini, tetapi lagi-lagi masih ada Rijal. Melakukan tendangan, hampir-hampir saja tapi masih bisa ditepis saja oleh saudara Jobin.
Kali ini selamatlah gawang kesebelasan Expos FC, ke depan kembali berbahaya. Ridwan kali ini masih Ridwan kembali kali ini masih Ridwan kembali kali ini masih Ridwan ke belakang. Oh, salah umpan dilakukan Ridwan. Ditahan saja pemain belakang dari kesebelasan anak rantau. Ke tengah saja bola. Ada Salman, baik sekali umpan dilakukan oleh Salman. Berikan kembali bola kali ini masih pemain kesebelasan anak rantau, kali ini terjatuh terlebih dahulu, terpeleset nampaknya. Ditahan saja oleh Auji, tetapi pelanggaran terlebih dahulu Bung Aurel. Iya, kembali pelanggaran yang dilakukan untuk menghentikan pergerakan dari pemain Expos tadi sebelumnya tidak perlu karena memang masih jauh sekali dari pertahanan mereka sendiri hingga pada akhirnya bisa saja merugikan jika terkena kartu kuning sebetulnya Bung Ayu. Betul sekali, tendangan bebas sudah dilakukan, berbahaya kali ini bermain-main. Oh, berbahaya kembali ada saudara Andri, tetapi masih bisa ditahan kembali, berbahaya. Oh, terjatuh terlebih dahulu saudara Andri, lagi-lagi Andri kali ini masih Andri, bukan sebuah pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Berbahaya nih Bung Aurel, bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Ya, sebetulnya ini menjadi ciri khas bagi Expos karena memang mereka biasa melakukan build up dari area pertahanan mereka sendiri. Tapi memang jika mereka tidak waspada dengan pressing ketat yang dimiliki ataupun dilakukan oleh para pemain anak rantau, bisa membahayakan gawang mereka sendiri juga sebetulnya. Betul sekali. Tendangan kali ini dilakukan pemain kesebelasan Expos FC. Tapi masih di atas Mister Gawang. Percobaan yang dilakukan Surah Auji menerima umpan yang Surah Faisal. Sangat efektif kita lihat Bung Aurel. Perubahan yang dilakukan oleh Coach Darpat ini di babak yang kedua. Iya, tentunya meskipun efektif kita masih menunggu golnya sebetulnya ini Bung Ayu. Lagi-lagi percobaan demi percobaan dilakukan pemain kesebelasan Expos FC. Dan masih jauh dari sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Bola dihadapi oleh kapten kesebelasan anak rantau saudara Yandi. Ambilan sudah dilakukan nampaknya. Lan saja atau pendek saja, angkat bola ke depan saudara Yandi. Masih bisa disundul kembali bola. Masih pemain kesebelasan, lagi-lagi Expos kali ini lewat ke Faisal. Salah umpan kali ini Faisal. Ditahan kembali oleh saudara Yandi. Berikan saja ke tengah, masih bisa serobot kembali bola. Ada Ridwan Ansori. Lagi-lagi masih bisa ditahan oleh pemain dari kesebelasan anak rantau. Berikan saja melebar kali ini. Ada Esa, baik sekali kali ini. Pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan anak rantau mendorong bola ke depan. Siapakah yang dituju di sana? Tetapi dibiarkan saja oleh temannya sehingga bola lebih dekat ke penjaga gawang saudara Jobin. Jobin berikan saja pada Pandi. Pandi berikan saja kali ini masih pemain kesebelasan Expos FC. Lewat kaki dari saudara Alim. Alim melebar kembali bola. Masih pemain kesebelasan Expos. Ke depan kembali pemain dari Expos, tetapi lagi-lagi masih bisa dihalau saja oleh saudara Yandi. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Expos. Sudah dilakukan oleh Culpikar. Keluar kali ini bola pemain dari kesebelasan Expos FC sehingga lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Masih 2-0 keunggulan kesebelasan anak rantau di babak yang kedua. Yandi kali ini libero dari kesebelasan anak rantau. Pendek saja kali ini pada Andri ke tengah kembali pada Salman. Cantik sekali pergerakan yang dilakukan Salman. Masih Salman. Berikan saja melebar Salman. Dipotong kembali. Kembali di sana ada Andri. Masih Andri. Ada Salman kembali kali ini. Masih Salman. Salman kali ini. Salman ke depan saja Salman. Tetapi lagi-lagi masih bisa ditahan oleh pemain belakang dari kesebelasan Expos. Melebar saja bola keluar. Atau menginjak ke menit yang ke-10 di babak yang kedua. Masih 2-0 keunggulan kesebelasan dari anak rantau. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tahan kembali bola. Masih ada Esa. Berikan saja pada Salman. Salman kali ini masih Salman. Melebar saja Salman. Masih bisa ditahan saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Expos FC kali ini. Fikri ke tengah saja. Masih Fikri. Fikri kembali pada Faisal. Atau Julpikar. Baik sekali umpan terobosan dilakukan Julpikar. Berbahaya kali. Gol! Gol! Auji akhirnya memperkecil ketertinggalan Bung Aurel. Menerima umpan terobosan yang dilakukan oleh saudara Aisyah. Sudah katakan tadi saya bahwa perubahan sangat signifikan sekali Bung Aurel. Sebetulnya ini yang kita tunggu dari tadi Bung Ayu. Bagaimana permainan yang begitu sporadis dari Expos FC. Maksimalkan umpan-umpan terupas ataupun umpan terobosan yang mereka miliki. Hingga pada hari mereka berhasil mencetak gol. Ini menjadi kunci sebetulnya.
Karena memang pada pertandingan-pertandingan sebelumnya pun ketika memang ada Ridwan Ansori yang tentunya tidak memperkuat ketika melawan Harapan FC, ketika kali itu mereka melawan Putra Pangalengan, yang menjadi kunci adalah umpan-umpan terupas, umpan-umpan terobosan, memanfaatkan bola-bola lari tentunya, hingga pada akhirnya mereka berhasil mencetak gol dan terbukti barusan juga umpan terupas yang begitu nyaman, begitu manja, berhasil dieksekusi dengan baik oleh Auzi tentunya. Ini menjadi suatu hal yang perlu diwaspadai oleh lini pertahanan anak rantau karena artinya memang Expos sudah bangkit. Baik sekali, kelihatan sangat baik sekali rotasi atau perubahan yang dilakukan sang Coach Darpat. Terbukti genap 10 menit di babak yang kedua bisa menyerangkan bola ke gawang dari kesebelasan anak rantau. Lemparan ke dalam saja. Untuk kesebelasan dari anak rantau Gopur nampaknya dimasukkan Bung Aurel untuk mempertahankan keunggulan nampaknya kesebelasan dari anak rantau. Betul, menambah energi di lini belakang tentunya agar paling tidak mereka bisa mempertahankan keunggulan yang mereka punya karena memang lihat Expos yang berhasil mencetak gol ini menciptakan suatu rasa ataupun ada rasa khawatir dari seorang pelatih yaitu Coach Fadlan sendiri terhadap anak asuhnya karena memang jika dibiarkan begitu saja bisa saja Expos mulai memainkan permainan seperti biasanya ini Bung Wahyu. Betul sekali, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Expos FC akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Expos saudara Andri. Ambil ancang-ancang Andri. Nampaknya mengalami cedera pemain dari kesebelasan anak rantau saudara Andri Febri. Sudah 2 gol diborong oleh Andri Febri sampai sejauh ini di babak yang kedua. Kali ini masih pemain kesebelasan anak rantau, angkat bola ke depan saudara Ganjar. Langsung saja ke gawang. Keluar kali ini dari sarangnya saudara Jobin. Berikan saja pada temannya kali ini. Masih pemain dari kesebelasan Expos FC kuasa bola sepenuhnya. Lewat kaki dari pemain kesebelasan Expos kali ini menggiring kembali ke tengah, kembali pada Ridwan Ansori. Cantik sekali umpan dilakukan Ridwan, melebar saja bola. Ada Pikri kali ini masih Pikri kembali kali ini masih Pikri. Berikan saja kembali, melebar saja bola berbahaya kali ini. Auji, ada Zulfikar. Lepas bola dari Zulfikar kali ini. Kejar kembali bola saudara Pikri. Masih Pikri kali ini masih Pikri. Berikan saja pada saudara Pandi, tetapi pemain dari kesebelasan anak rantau mengalami cedera sehingga bola harus dibuang dulu keluar Bung Aurel. Betul, nampaknya seorang Andri Febri kembali ya memegangi bagian pahanya, entah mungkin dia memiliki cedera hamstring ini. Serius nampaknya. Betul. Cedera yang dialami oleh saudara Andri Febri ini Bung Aurel. Harus ditarik keluar sepertinya ini Bung Wahyu. Betul sekali. Terlihat ini bagaimana kesulitan yang ataupun suatu kendala yang terjadi di lapangan terhadap seorang Andri Febri. Salman yang terus-terusan memberikan instruksi, Andri Firman yang juga memberikan ataupun selalu coba untuk memotivasi teman-temannya. Bahkan juga kali ini ada tim medis yang bawa tanduk ke lapangan yang memang artinya nampaknya Andri Febri tidak bisa melanjutkan permainan. Betul Coach sekali. Fadlan harus bisa memberikan rotasi terbaik jika memang mereka tidak ingin kehilangan poin di pertandingan kali ini. Betul sekali. Itu minta istirahat diganti ya. Betul. Jelas ini karena sudah 2 kali terjatuh seorang Andri Febri. Pada sebelumnya dia masih menahan rasa sakitnya. Namun untuk yang kedua kali memang kesulitan hingga pada akhirnya harus ditandu keluar lapangan. Betul. Itulah Faisal yang memberikan asis terhadap saudara Andri. Saudara Auji. Betul. Berkecil ketertinggalan apanya. Faisal yang digeser lebih ke tengah ini yang saya katakan tadi bagaimana Faisal bukan tipe seorang goal getter, dia harus bisa ditarik lebih ke belakang entah mungkin untuk memainkan false nine dan cukup berhasil sejauh ini apa yang dimainkan oleh Coach Darvat di babak kedua ini. Bagus Namun sekali. ini menarik apa yang akan dilakukan oleh nampaknya Riva yang dimasukkan karena memang sudah jelas tadi 2 kali terjatuh hingga pada akhirnya dia pun meringis kesakitan karena memang di dalam percintaan juga kalau sudah sekali terjadi masih dimaafkan, tapi untuk yang kedua kali mungkin tidak Bung Wahyu. Betul sekali, betul. Kita lihat giliran dari Faisal nampaknya mengerang kesakitan setelah tadi terjatuh. Di bagian lengan ini pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya mungkin ini. Mudah-mudahan tidak berkelanjutan Andri Febri. Betul, semoga tidak begitu serius ini. Betul sekali. Lemparan ke dalam saja nampaknya partai Big Band akan disuguhkan kembali di week yang kedua Bung Aurel ya. Betul, di pertandingan kedua nanti kita akan menyaksikan laga sang pemuncak ini yaitu adalah seorang Pop Tree yang meraih
8 kemenangan secara beruntun dan akan berhadapan dengan tim yang berada di bawahnya, yaitu adalah Bungas FC. Yang berada di bawahnya itu di urutan kedua ya Bung Aurel. Betul, tentunya Bungas sejauh ini menjadi salah satu kompetitor bagi Pop3 karena memang pada postingan di Instagram Bandung Premier League, yaitu Bandung Premier League 7 pun sejauh ini memang meng-highlight pertandingan tersebut. Pop3 dengan 24 poin dan Bungas berada di peringkat ketiga ternyata, karena di bawahnya Pop3 itu adalah Banzai sebetulnya. Oh, ada Banzai di urutan yang kedua Bung Aurel. Betul. Expose di urutan keempat dan juga Anak Rantau di urutan keenam, yang artinya memang jika Anak Rantau pada pertandingan ini meraih kemenangan, mereka akan menyalip Expose di peringkat keempat. Sedangkan jika memang Expose berhasil meraih kemenangan, maka sementara mereka tidak akan menyalip Bungas karena memang tetap ataupun berbeda selisih gol yang cukup jauh ini, berbeda 8 gol ini. Wah, jauh sekali ya. Betul. Salman kali ini. Masih Salman, kembali kita ke lapangan kembali. Tendang saja oleh saudara Andri. Tapi masih pelan, ditangkap saja bola oleh penjaga gawang saudara Jobin. Langsung saja bola ke depan, ada Ridwan Ansori. Ditahan kembali saudara Yandi. Tetapi kali ini masih pelanggaran dilakukan oleh saudara Auji nampaknya, pencetak gol dari kesebelasan Expose FC. Tendangan bebas kesebelasan dari Anak Rantau. Bola dihadapi oleh Yandi. Kapten kesebelasan dari kesebelasan Anak Rantau. Ambil ancang-ancang, meminta teman-temannya untuk lebih dekat kembali. Nampaknya saudara Yandi ini yang mempunyai tubuh gempa saudara Yandi ini Bung Aurel. Iya, tubuh yang begitu gempal dan juga kekar ini sebetulnya Bung Hayu. Ini menjadi modal bagi Yandi untuk mengantisipasi serangan yang begitu berbahaya dengan bodinya pastinya Bung Hayu. Betul sekali. Jobin langsung saja bola ke depan saudara. Fikri Maulana ini tahan saja oleh Faisal, lepas kontrol dari saudara Faisal. Halo kembali bola, masih pemain dari kesebelasan Anak Rantau, masih bisa disunduh kembali oleh Auji. Halo kembali bola, masih pemain dari kesebelasan Anak Rantau lewat ke saudara Salman, sunduh saja oleh Faisal, tahan kembali saudara Yandi. Ini kembali Faisal kembali ke depan, masih bisa ditahan oleh Gopur. Gopur kali ini masih Gopur ditahan kembali. Berbahaya kembali, masih pemain kesebelasan dari Expose kali ini. Baik sekali, tahan saja bola pemain dari kesebelasan Anak Rantau. Kali ini kembali masih pemain dari kesebelasan Anak Rantau lewat kaki dari pemain Anak Rantau ini, lepas bola kembali kali ini. Masih ada seorang Andri kembali kali ini. Lagi-lagi pembacaan yang sangat baik. Andri berikan saja pada Faisal. Faisal kembali, baik sekali umpan dilakukan Faisal pada Ridwan Ansori. Lagi-lagi pembacaan yang sangat tepat dilakukan pemain belakang dari kesebelasan Anak Rantau Bung Aurel. Iya, sejauh ini lini belakang dari Anak Rantau menjadi kunci kemenangan mereka karena transisi yang begitu baik, permainan yang begitu solid sejauh ini, hingga pada akhirnya pun membuat Expose agak kesulitan dalam membangun serangan. Gopur kali ini ditahan kembali oleh Fikri. Dikejar saja oleh Gopur. Fikri kembali ke depan. Ada Ridwan Ansori kali ini. Terjatuh Ansori. Halau saja oleh Yani, tetapi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Anak Rantau terhadap saudara Ridwan Ansori, sehingga tendangan bebas saja. Ebri nampaknya melakukan pelanggaran tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Expose FC. Situasi yang agak bahaya di daerah pertahanan dari kesebelasan Anak Rantau. Ada peluang untuk memperkecil ketertinggalan Bung Aurel. Nampaknya Faisal ditarik keluar, diganti oleh Hendra Bung. Iya, nampak sudah mulai kelelahan seorang Faisal. Selain itu juga tadi mendapat gangguan karena memang terjatuh, sehingga membuat pergerakan tangannya pun agak tidak begitu nyaman. Hingga pada akhirnya dia meminta untuk ditarik keluar, digantikan oleh seorang Hendra yang harapannya tentunya bisa menunjukkan permainan yang sepadan di pertandingan kali ini. Betul sekali, tendangan bebas saja. Ambil ancang-ancang, siapa yang mengambil tendangan bebas kali ini? Ada Fikri. Nampaknya ada saudara Rizky Kadapi. Buat pagar hidup pemain kesebelasan dari Anak Rantau. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung ke gawang. Baik sekali, on target, tetapi ditangkap saja dengan sempurna oleh penjaga gawang salah Fahmi Bung Aurel. Iya, akurasi tidak begitu keras tapi terarah dengan begitu baik ke area gawang dari Anak Rantau. Cukup mengancam, namun beruntung tadi Fahmi cukup sigap untuk menangkap bola, cukup disiplin dia hingga pada akhirnya berhasil untuk mengamankan bola tersebut. Betul sekali, Jobin kali ini menangkap bola. Masih Jobin kembali kali ini, masih Jobin, lihat-lihat ke depan. Halau saja oleh saudara Jobin. Siapa yang dituju di sana? Ada Febri ke belakang saja. Ada di sana saudara Andri berikan maksudnya pada Julfikar. Halau saja oleh Yani, ditahan kembali. Berbahaya kali ini. Ada Ridwan cantik sekali pergerakan Ridwan.
masih bisa diselamatkan oleh tiang gawang Bung Aurel. Tendangan keras yang dilakukan Ridwan Ansori. Hari ini nampak bukan harinya Ridwan. Peluang demi peluang dia miliki, namun sayang entah apa yang terjadi. Dewi Fortuna belum berpihak pada seorang Ridwan hingga pada akhirnya finishingnya tadi membentur tiang gawang hingga menggagalkan namanya untuk tercatat di papan skor. Dan India Salman ditarik keluar. Ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Expos karena salah satu pemain yang selalu merepotkan Expos menuju pertahanan dari anak rantau sudah ditarik keluar. Betul sekali Bung Aurel. Playmaker yang sangat lincah ditarik keluar nampaknya oleh pelatih dari kesebelasan anak rantau. Mendorong saja bola ke depan kali ini. Masih tetapi dibuang saja bola keluar. Lemparan ke dalam kesebelasan dari Expos. 10 menit mempunyai waktu untuk mengejar ketertinggalan kesebelasan dari Expos FC Bung Aurel. Betul, ini ada 10 menit tersisa yang bisa dimanfaatkan oleh Expos. Yang artinya memang jika memang mereka ingin meraih kemenangan atau paling tidak berbagi poin, mereka harus keluar all out menyerang tentunya Bung Wahyu. Betul sekali. Kali tendangan bebas saja sudah dilakukan Julpikar pada Jobin. Jobin kali ini. Jobin kembali kali ini masih Jobin. Jaga gawang dari kesebelasan Expos FC. Berikan saja pada Pandi. Pandi ada masih pemain dari, tetapi apa yang terjadi? Terjatuh terlebih dahulu. Masih bisa ditahan kembali bola. Masih pemain dari kesebelasan Expos FC. Lewat kaki dari nomor punggung 20 saudara Rizky Kadapi kali ini ke depan kembali. Berbahaya ada Julpikar, tetapi terperangkap offset terlebih dahulu nampaknya saudara Julpikar. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Masih 2-1 keunggulan untuk kesebelasan dari anak rantau sampai ke menit ke 21 ini Bung Aurel. Iya, tentunya di menit ke-51 ini anak rantau masih berhasil unggul. Ini tidak terlepas dari begitu solidnya pertahanan mereka. Ini menjadi kunci bagi mereka untuk sejauh ini mempertahankan keunggulan dan menjadi suatu hal yang perlu diwaspadai oleh tim-tim lain. Jika memang bertemu anak rantau di lain hari, kini mereka sudah memiliki strategi kunci bagaimana caranya mereka untuk meraih kemenangan. Dan tentunya kini Padiki dimasukkan menggantikan seorang Yandi, tentunya seorang pemain yang memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dan harapannya bisa membantu tim anak rantau untuk mempertahankan keunggulan ini. Betul sekali, akan lebih memperkuat lini pertahanan dari kesebelasan anak rantau nampaknya Bung Aurel. Betul. Jobin kali ini. Jobin ke depan kembali Jobin kali ini siapa yang dituju tetapi lepas bola kali ini keluar bola terlebih dahulu. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Sudah dilakukan nampaknya, akan dilakukan, sudah dilakukan, sudah kembali bola. Masih pemain dari kesebelasan Expos. Kadapi kali ini Rizky melebar saja Rizky, sunduh saja oleh Gopur. Masih pemain dari kesebelasan anak rantau melakukan counter attack kali ini. Masih pemain dari kesebelasan anak rantau mendorong bola ke depan. Berbahaya kali ini, mencoba melewati saudara Pandi, berbahaya. Tetapi kali ini masih bisa dihalau kembali bola. Masih pemain dari kesebelasan Expos FC kuasa bola sepenuhnya, angkat bola ke depan kali ini siapa yang dituju lepas dari Gopur kembali ini masih lepas kembali pada saudara Rizky kali ini masih Pikri kembali masih Pikri angkat bola ke depan masih kepada Ridwan Ansori tetapi masih bisa dihalau kembali pemain belakang. Ada Rizky Kadapi, masih Kadapi, terjatuh Kadapi kali ini, lepas bola kembali, masih pemain dari kesebelasan Expos, lewat kaki nomor punggung 18 kali ini, atau 13, depan atau Andri kali ini, angkat bola ke depan Andre, masih lagi-lagi dihalau saja oleh pemain belakang dari kesebelasan anak rantau, lagi-lagi kali ini melakukan pressure yang sangat ketat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Expos FC untuk mengejar ketertinggalannya. Tetapi masih bisa ditahan kembali oleh pemain belakang dari kesebelasan anak rantau. Pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Julpikar. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Menyisakan waktu 7 menit saja di babak yang kedua. Atau menyisakan waktu hanya 6 menit saja di babak kedua. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau sudah dilakukan, bola langsung saja ke depan, masih bisa ditahan kembali bola kali ini oleh Andre, masih Andre, berikan saja ke tengah, masih ada Julpikar kali ini, masih pemain dari kesebelasan anak rantau kuasa bola atau Expos FC ini, diserobot saja bola kali ini, masih pemain dari kesebelasan anak rantau mendorong bola ke depan, siapa yang dituju di sana, tetapi di cover,
dilanggar nampaknya oleh pemain dari kesebelasan anak rantau terhadap saudara Auji Bung Aurel. Ya, dorongan yang tidak perlu tadi sebetulnya terhadap seorang Auji karena memang jauh sekali dari lini pertahanan anak rantau. Tapi ini perlu diwaspadai karena anak rantau maksud saya Expos FC mulai memberikan tekanan demi tekanan yang artinya memang mereka berusaha untuk meraih poin penuh di pertandingan kali ini. Betul sekali Bung Aurel. Tendangan bebas sudah dilakukan, melebar saja Febri, berikan kembali pada Andri. Masih kali ini, masih pemain dari Andri nampaknya ke depan kembali. Lagi-lagi dihalau saja bola keluar oleh pemain belakang. Dari kesebelasan anak rantau lemparan ke dalam saja akan dilakukan seorang kapten kesebelasan saudara Andri. Andri kali ini, tetapi apa yang terjadi? Asisten wasit menghentikan dulu pertandingan dikarenakan ada pemain dari kesebelasan anak rantau diganti nampaknya Andri diganti oleh saudara Rapli. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari anak rantau sudah dilakukan oleh Andri. Berikan kembali terjatuh, ada Julpikar kembali, baik sekali pergerakan dilakukan Julpikar, cantik sekali Julpikar, berbahaya di sana. Oh, meleset tendangan yang dilakukan oleh Kadapi, hanya menyapu angin saja, tetapi Sunul kembali kali ini. Masih lagi-lagi pemain kesebelasan Expos FC, lewat kaki Ridwan Ansori, Ridwan kembali, berbahaya, cantik sekali pergerakan Ridwan. Lagi-lagi dan lagi-lagi pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Ridwan Ansori masih bisa dipatahkan pemain belakang dari kesebelasan anak rantau Bung Aurel. Tekanan demi tekanan, serangan demi serangan telah dilakukan oleh Expos FC, namun sejauh ini memang begitu rapatnya pertahanan dari anak rantau menyulitkan Expos dalam mengeksekusi peluang yang mereka punya. Terbukti tadi seorang Kadafi memiliki peluang yang begitu terbuka, memiliki suatu chance yang begitu baik sekali, namun sayang tidak berhasil dimanfaatkan dengan begitu baik. Betul sekali Bung Aurel. Kali ini masih pemain dari kesebelasan anak rantau ke depan kembali bola kali ini. Masih pemain dari kesebelasan anak rantau ke bola sepenuhnya. Masih kuasai bola, angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Masih bisa dihalau kembali bola. Masih ada Pahmi kali ini atau siapa yang Andri nampaknya. Febri ke depan, ditahankan kembali pemain belakang. Oh, direbut saja bola kali ini, ada Kadapi kali ini, masih Kadapi kembali, masih Kadapi di Fikri di sana. Fikri, oh ragu-ragu Fikri, berikan pada Ridwan, masih Ansori, Ansori kembali, masih Ridwan kembali, Ansori. Masih menyamping saja nampaknya di sebelah kiri penjaga gawang saudara Pahmi. Tendangan yang dilakukan oleh Ridwan Ansori sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja, menyisakan waktu 3 menit saja di babak yang kedua Bung Aurel. Terus memberikan tekanan, terus memberikan serangan, namun sejauh ini memang belum berhasil untuk menemukan solusi atas pertahanan yang begitu rapat dari anak rantau. Begitu baik sekali serangan yang dilakukan, namun sayang tidak berhasil dimanfaatkan karena memang begitu rapatnya lini pertahanan dari anak rantau sehingga menyulitkan Ansori untuk melakukan penetrasi ke dalam lagi. Betul sekali. Auji kali ini masih pemain dari kesebelasan Expos, lagi-lagi mempressing yang sangat ketat dilakukan oleh pemain kesebelasan dari anak rantau. Melebar saja, siapa yang dituju di sana? Julpikar nampaknya atau Fikri nampaknya. Fikri kembali tetapi masih bisa diblok oleh pemain belakang dari kesebelasan anak rantau sehingga lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Rijang kali ini kapten kesebelasan dari kesebelasan anak rantau, sangat lugas sekali. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan ataukah tendangan penjuru atau lemparan ke dalam sudah dilakukan, berbahaya kembali. Tetapi lagi masih bisa dihalau saja. Masih di sana pemain dari kesebelasan. Tendang saja oleh Julpikar. Jauh dari sasaran tendangan yang dilakukan oleh Julpikar sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari anak rantau Bung Aurel. Cukup berani apa yang dilakukan oleh seorang Julpikar tadi untuk melakukan tendangan langsung, namun sayang kembali masih melambung jauh. Terbukti banyak sekali pemain yang dimiliki oleh anak rantau di lini pertahanan mereka, hanya meninggalkan satu pemain di lini depan sehingga pada akhirnya membuat para pemain dari Expos pun kesulitan untuk memaksimalkan peluang yang mereka punya. Betul sekali. Pergantian pemain namanya dilakukan pemain atau pelatih dari kesebelasan anak rantau. Haikal namanya dimasukkan, Febri keluar, Ganjar dimasukkan dan Herman keluar namanya. Lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Masih 2-1 keunggulan kesebelasan anak rantau di babak yang kedua. Dan apabila kesebelasan anak rantau bisa mempertahankan keunggulan,
Dengan seninya kesebelasan anak rantau akan naik ke peringkat yang ke-5 nampaknya Bung Aurel. Keempat malah ini, bahkan menyalip langsung bagaimana posisi dari Expos sebetulnya. Namun memang sejauh ini akan menjadi mimpi buruk jika memang Expos bisa terus-terusan menyerang ini dan bisa mencetak gol malah Bung Ayu. Betul sekali, tendangan atau tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari anak rantau. 3 menit saja diberikan tambahan waktu oleh wasit Ramdan. Ya cukup panjang ini tambahan waktu yang diberikan, tidak biasanya ada tambahan waktu hingga 3 menit seperti ini. Namun semoga saja ini bisa dimanfaatkan oleh Expos untuk mencetak gol paling tidak Bung Wahyu. Waktu cukup panjang untuk kesebelasan dari anak rantau Bung Aurel, mengingat harus mempertahankan kemenangan. Tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari anak rantau, bola dihadapi oleh Fahmi. Siapa yang mengambil sudah dilakukan oleh kapten kesebelasan nampaknya, angkat bola ke depan yang dituju di sana, tetapi terlalu jauh sehingga bola lebih dekat ke penjaga gawang setelah Jobin. Jobin pendek saja pada temannya, melebar kembali, masih di sana ada Andri. Andri kali ini, Andri berikan kembali, masih ada Julfikar, terjatuh Julfikar. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Masih 2-1 keunggulan untuk kesebelasan dari anak rantau di babak yang kedua. Memasuki tambahan waktu 3 menit nampaknya. Halo kembali bola, keluar kembali bola, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Expos FC. Lagi-lagi kesebelasan dari Expos FC menekan daerah pertahanan di kesebelasan anak rantau. Julfikar langsung angkat bola ke depan, Julfikar langsung nampaknya ke gawang sehingga mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang saudara Fahmi. Mendelay nampaknya saudara Fahmi kali ini. Masih Fahmi kuasa bola sepenuhnya. Hanya 2 menit saja waktu tersisa di babak yang kedua atau di sisa tambahan waktu ini. Fahmi kali ini, masih Fahmi, angkat bola ke depan Fahmi. Siapa yang tuju? Masih bisa ditahan. Berbahaya kali ini, masih pemain kesebelasan anak rantau. Lewat kaki nomor punggung 21 kali ini saudara Haikal. Lepas bola dari Haikal, ditahan saja oleh Pandi. Berikan saja bola ke depan, masih bisa dihalau kembali. Melebar kali ini, masih pemain dari kesebelasan anak rantau. Terjatuh nampaknya terlebih dahulu. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan pemain kesebelasan dari Expos FC terhadap pemain kesebelasan anak rantau saudara nomor punggung 7 ini saudara Yusuf. Hingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau di partai yang kedua atau di jam yang kedua. Pertandingan sangat seru sekali diprediksi dikarenakan apa? Kesebelasan Poptri yang berada di puncak klasemen sementara 8 meraih kemenangan akan berhadapan tim yang bertabur bintang yaitu kesebelasan Bungas FC, klub dari asal kota Kertasari ini Bung Aurel. Iya ini ibarat kalau di sepak bola Eropa, kalau kita bayangin UCL ini ibarat tim Girona ini ataupun Newcastle, lawannya adalah PSG ini Bung Ayu. Betul sekali, betul. Sebagai pemuncak, Poptri tentunya ingin mempertahankan suatu gelar yang mereka punya. Kapolista dan juga unbeaten, mereka tidak pernah terkalahkan, bahkan selalu coachnya selalu menjadi coach terbaik. Namun di minggu kemarin coach terbaiknya adalah pelatih dari Bungas FC Bung Wahyu. Betul sekali. Pergantian pemain, Fahmi diganti nampaknya penjaga gawang dari kesebelasan anak rantau digantikan oleh Rido. Anak muda dari kesebelasan anak rantau dimasukkan nampaknya oleh coach dari Padlan ini. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Ambil ancang-ancang, akan langsung ke gawang, memasuki menit-menit akhir di babak yang kedua. Langsung saja bola ke depan nampaknya. Masih lepas kali ini. Masih pemain dari kesebelasan Expos FC kembali kali ini menguasai bola. Angkat bola ke depan, melebar, berbahaya di sana. Ada Fikri tetapi masih ditangkap keluar dari sarangnya saudara Rido. Dan akhirnya wasit Bapak Ramdan sudah meniup peluit panjang. Pertanda pertandingan babak yang kedua sudah berakhir dengan skor akhir 2-1 untuk keunggulan kesebelasan dari anak rantau. Sentuhan pertama untuk yang terakhir oleh saudara Rido Bung Aurel. Iya, begitu baik sekali bagaimana permainan dari anak rantau di pertandingan kali ini. Membuktikan bahwa mereka adalah salah satu kandidat yang bisa diperhitungkan dalam setiap pertandingannya. Meskipun memang di pertandingan sebelumnya bermain dengan begitu buruk, namun melawan Expos mereka bisa memperlihatkan permainan terbaiknya Bung Wahyu. Ball position 2-1 masih unggul kesebelasan dari anak rantau sampai akhir pertandingan. Ball position
Ball position 44 berbanding 57 dikuasai bola oleh kesebelasan dari Expos FC. Total shot 8 berbanding 8, imbang nampaknya shot on 4 berbanding 3. Ada pelanggaran begitu banyak dari kubu kesebelasan Anak Rantau 12 berbanding 3, offside 1 berbanding 1, sementara corner 1 berbanding 0. Yellow card dan red card 0 Bung Aurel. Ya, Expos begitu menguasai di pertandingan babak kedua ini. Ini artinya memang permainan yang begitu kolektif, permainan yang begitu baik diperlihatkan di babak kedua ini. Namun memang Dewi Fortuna lebih berpihak pada Anak Rantau. Betul sekali, Dewi Fortuna berpihak terhadap Anak Rantau Bung Aurel. Betul. Dan tentunya itu juga menjadi suatu penutup tendangan dari seorang Rido tadi yang baru masuk menjadi penutup pertandingan di pertama ini. Dan selanjutnya kita akan bertemu lagi di pertandingan super big match, tentunya mempertemukan antara Pop 3 melawan Buas. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung.